Assalamualaikum teman-teman. Pada hari ini, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang studi kasus dan penyelesaiannya dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Astri Nurul Hidayati, Nur Hajar Ibrahim, Nur Hafidatus Sifi, dan Siti Rofiah. Studi kasus yang pertama. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan pertama, kasus 1. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jawabannya, menurut kelompok kami, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal karena mereka telah memahami konsep yang diajarkan. Hal tersebut sesuai dengan teori belajar sosial kognitif, yaitu proses belajar mengakibatkan asimilasi dan akomodasi. Pada awalnya, siswa mengasimilasi informasi baru berupa langkah-langkah untuk mencari rata-rata, kemudian mengakomodasi pengetahuan tersebut ke dalam skema kognitif mereka. Ketika mereka sudah memahami konsep, mereka bisa menerapkannya tanpa bantuan. Pertanyaan kedua, kasus 1. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Menurut diskusi dari kelompok kami, metode yang dapat diterapkan adalah metode latihan bertahap atau scaffolding, di mana guru memberikan dukungan pada tahap awal pembelajaran, tetapi kemudian guru membiarkan siswa bekerja secara mandiri yang membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Metode latihan bertahap atau scaffolding sangat cocok dengan prinsip-prinsip teori belajar sosial kognitif. Dalam teori belajar sosial kognitif, guru memberikan contoh di awal, observasi, pengembangan self-regulation dan self-efisasi adalah aspek-aspek utama. Seiring dengan pengurangan dukungan guru, siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, serta meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menyelesaikan tugas secara mandiri. Proses pembelajaran yang dimulai dengan observasi model, kemudian berlanjut ke latihan bertahap dengan penekanan pada pengaturan diri, sangat sejalan dengan teori sosial kognitif. Studi kasus yang kedua. Rina adalah seorang guru kelas 1 sekolah dasar. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut kelompok kami, hal yang dapat dilakukan oleh Rina yaitu menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan siswa. Siswa kelas 1 SD memiliki rentang usia 6-8 tahun, yang berarti masuk ke dalam tahap perkembangan operasional konkret. Pada tahapan perkembangan ini, siswa sudah mampu berpikir secara logis terhadap sesuatu yang konkret atau nyata. Rina dapat menggunakan benda-benda yang ada di kehidupan sehari-hari sebagai media pembelajaran seperti kancing, lidi, manik-manik, sedotan, dan sebagainya.
Dengan menggunakan benda nyata, siswa dapat secara langsung melihat, meraba, dan mengamati, sehingga dapat memberikan stimulus kemampuan siswa dalam berpikir. Kemudian, Rina juga dapat menggunakan metode bermain seperti permainan ular tangga dan congklak. Karena pada tahapan perkembangan ini, siswa lebih cenderung menyukai kegiatan belajar sambil bermain. Sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa. Dalam hal ini dapat memudahkan siswa dalam memahami konsep yang diajarkan. Hal yang kami sarankan berkaitan erat dengan teori behavioristik, di mana pada teori ini sangat berkaitan erat dengan konteks pembelajaran yang bersifat konkret. Pada teori ini dijelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dinilai secara konkret. Teori ini menekankan bahwa pentingnya latihan dalam proses belajar, di mana dalam konteks pembelajaran konkret, siswa dapat melakukan latihan berhitung secara berulang menggunakan media yang berbentuk fisik. Siswa akan lebih mudah memahami konsep dengan baik melalui apa yang mereka lihat dan amati. Studi kasus yang ketiga. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Kasus 3, pertanyaan pertama. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Jawabannya, menurut kelompok kami, pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai. Pemberian contoh dengan melihat latar belakang peserta didik akan mendorong mereka untuk menggunakan pengalaman dan pengetahuannya dalam memahami materi pembelajaran. Apabila contoh yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi lingkungan dan budaya setempat, peserta didik akan lebih sulit dalam memahami dan memaknai teks deskripsi. Berbeda halnya jika contoh yang diberikan merupakan hal yang sering ditemui oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pantai dan makanan khas Bali. Dengan ini, peserta didik akan menghubungkan informasi pada contoh yang diberikan dengan apa yang telah mereka ketahui sebelumnya, sehingga peserta didik akan lebih mudah dalam memahami teks tersebut. Pertanyaan kedua dari kasus 3. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban dari kelompok kami, prinsip yang Made gunakan mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam pembelajaran. Dengan pemberian contoh yang relevan, peserta didik dapat mengaitkan pengetahuan yang dimilikinya dengan informasi pada teks dan membentuk pemikirannya sendiri. Hal ini sesuai dengan teori belajar konstruktivisme yang memandang bahwa setiap individu dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka melalui berbagai pengalamannya. Salah satu konsep dasar dari teori ini adalah adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Sehingga dalam kasus ini, peserta didik dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang dimilikinya. Demikian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.